寝てる時に勝手に私の体 Hai Sobat Film, jumpa lagi bersama saya di sini. Kali ini saya akan menceritakan film komedi romantis dari Jepang. Film ini menceritakan tentang wanita yang selalu merasa kesepian semenjak kehilangan ayahnya saat kecil. Saat beranjak dewasa, ia memiliki kakak tiri yang baik hati. Namun di sisi lain, sisi negatif dari wanita itu muncul dan selalu ingin merasakan berbagi keharmonisan dengan kakak tirinya. Apakah wanita cantik ini bisa mendapatkan rasa yang dimiliki kakak tirinya? Yuk langsung saja cek alur film lengkapnya. Film dimulai dengan memperlihatkan wanita cantik yang bernama Mitsuki yang sedang menaiki tangga yang menuju ke kamar kakak tirinya yang bernama Yuya. Melihat kakaknya sedang tertidur, Mitsuki pun segera beraksi ingin meluapkan emosinya yang sudah tidak tertahankan. Ketika emosinya sudah didapat, tiba-tiba Mitsuki pingsan dan terlihat kaget apa yang sudah dilakukannya di kamar kakaknya itu. Yuya yang terbangun pun hanya terlihat bingung. Dengan rasa malu, Mitsuki pun segera pergi kembali ke kamarnya. Setibanya di kamar, ternyata kelakuan yang terjadi tadi di kamar Yuya adalah perbuatan hantu yang merasuki tubuh Mitsuki. Hantu cantik itu bernama Miyuri. Di sini juga diketahui, Miyuri ternyata menyukai Yuya. Kembali ke beberapa hari sebelumnya, ternyata ibu Mitsuki menikah dengan ayahnya Yuya. Yuya terlihat senang dengan kehadiran keluarga barunya itu. Namun berbeda dengan Mitsuki, ia terlihat belum bisa menerima dan masih canggung dengan kehidupan barunya itu. Mitsuki dan Yuya adalah siswa di satu sekolahan yang sama. Namun mereka berbeda kelas. Di sekolah pun Mitsuki masih suka diam dengan sikapnya yang dingin. Ia pun dibimbing dengan guru magang yang cantik idaman para pria yang bernama Yuki. Sepulang sekolah, pikiran Mitsuki masih bimbang dan banyak melamun. Di sini pun ia pertama kali bertemu dengan hantu yang usil yang membuatnya terjatuh dari tangga yang membuatnya tak sadarkan diri. Saat tersadar, Mitsuki sudah berada di rumah sakit ditemani Yuya dan Bu Guru. Ternyata Bu Gurulah yang membawa Mitsuki ke rumah sakit. Di sini juga diketahui, Bu Guru ternyata teman masa kecilnya Yuya. Setelah Bu Guru pergi, hantu Miyuri pun mulai beraksi. Ia memasuki tubuh Mitsuki untuk mengajak Yuya berbagi keharmonisan. Melihat hal aneh yang ditunjukkan sikap Mitsuki, Yuya pun hanya terdiam. Dan tidak lama, sikap Mitsuki pun kembali normal yang membuatnya kaget sendiri. Saat di rumah, hantu itu pun terus mengikuti Mitsuki. Di sini pun diketahui maksud dan tujuan hantu itu membutuhkan tubuh Mitsuki. Hantu itu adalah korban kecelakaan di masa lalu. Entah kenapa ia selalu terkagum apabila melihat Yuya. Ia pun sangat menyukai Yuya. Ternyata hantu itu butuh anak tangga untuk sampai ke gerbang surga. Apabila ia mendapatkan kebahagiaan bersama Yuya, anak tangga akan muncul satu persatu menuju atas. Melalui tubuh Mitsuki lah ia hanya bisa mendapatkannya. Namun Mitsuki masih menolaknya dan belum memberikan jawaban yang pasti. Hari berganti, saat di sekolah Mitsuki masih terlihat diam dan tidak semangat saat jam olahraga. Hiyuri yang melihatnya pun tidak bisa menerima dan segera memasuki tubuh Mitsuki. Seketika dirinya pun tiba-tiba super aktif membuat orang-orang yang melihatnya tidak percaya. Termasuk Yuya yang juga ada di sana. Akibat kelakuan hantu itu, Mitsuki pun kelelahan yang hampir pingsan. Melihat hal itu, Yuya bergegas membawanya ke tempat istirahat. Namun hantu itu kembali beraksi agar ia bisa berdekatan dengan Yuya. Saat di rumah, Mitsuki merasakan siksa batin saat kehadiran hantu itu. Namun hantu itu justru sebaliknya, karena selalu bisa berdekatan dengan Yuya. Di sini pun hantu itu mengajak Mitsuki berbagi keharmonisan. Mitsuki yang awalnya merasa canggung akhirnya memberanikan diri untuk melawannya. Dan akhirnya adegan itu pun terjadi, membuat mereka larut dalam kesenangan yang bahagia.
Setelahnya Mitsuki pun membersihkan diri. Namun saat akan keluar, ternyata pintunya macet. Yuya yang berusaha membuka pintu itu malah ikut terjebak di dalam kamar mandi bersama Mitsuki. Melihat Mitsuki tidak berpakaian, ia pun memberikan baju miliknya. Di sini pun Yuya mengungkapkan kalau dirinya sangat senang bisa memiliki keluarga baru. Ia mengungkapkan dirinya kehilangan seorang ibu saat masih kecil, sedangkan ayahnya selalu sibuk bekerja yang membuatnya selalu merasa kesepian. Mitsuki juga mengungkapkan dirinya kehilangan sosok ayah saat dia masih kecil karena kecelakaan. Ia terjebak dengan pikiran masa lalunya yang membuatnya selalu bimbang dan tidak percaya akan sebuah keluarga harmonis. Di sisi lain, Yuya percaya akan memiliki keluarga yang harmonis suatu hari nanti. Dengan tegas ia pun mengatakan akan menjadi kakak yang baik buat Mitsuki walaupun Mitsuki belum bisa menerimanya. Mendengar hal itu, Mitsuki pun hanya bisa terdiam. Setelah kejadian itu, Mitsuki pun sedikit berbeda dari biasanya. Ia tampak lebih ceria dengan sikapnya itu. Tampaknya Mitsuki pun mulai akan menerima Yuya sebagai kakaknya. Ia pun merayakan kebahagiaan itu dengan hantu Hiyuri. Keesokan harinya, Yuya mencoba mengantarkan sesuatu yang tertinggal milik Mitsuki. Saat di persimpangan jalan, Yuya pun memperingatkan Mitsuki untuk hati-hati menyeberang. Soalnya dulu saat ia kecil, ia melihat seorang gadis kecil yang kecelakaan di tempat tersebut. Mendengar hal itu, Mitsuki pun mempertanyakan siapa yang dimaksud gadis kecil tersebut. Mitsuki pun menyebut nama Hiyuri, namun Yuya tidak bisa mengingatnya karena sudah terlalu lama. Di lain waktu, Yuya pergi ke tempat pakaian wanita. Ia bermaksud memberi Mitsuki hadiah ulang tahun, namun tanpa disengaja, ia malah bertemu dengan Bu Guru Yuki. Di sini pun Bu Guru mengajak pergi Yuya untuk pergi ke tempat lain untuk mencari kado untuk adik tirinya itu. Di sisi lain, ternyata Mitsuki melihat keakraban Bu Guru dan Yuya, yang membuat dirinya kembali murung. Hantu itu pun menganggap Mitsuki sedang merasakan kecemburuan, namun Mitsuki pun belum bisa mengerti akan hal itu. Saat kembali ke rumah, Yuya langsung memberikan hadiah kado kepada Mitsuki. Ia mengatakan Bu Guru lah yang memilihkannya. Mendengar hal itu Mitsuki pun bersikap dingin. Namun saat kado itu dibuka, ternyata berisi sebuah kalung. Ia pun terlihat sangat senang saat memakainya. Suatu hari, Yuya mendapatkan undian wisata liburan. Ia pun mengajak Mitsuki dan teman pria yang lainnya. Saat tiba di sebuah hotel, tanpa disangka, Bu Guru juga ternyata ikut, yang membuat Mitsuki sedikit galau. Saat makan malam pun, sikap Bu Guru sangat begitu perhatian terhadap Yuya. Mitsuki yang melihatnya pun merasa risih dan memutuskan pergi dari sana. Bu Guru ternyata benar-benar ikut mengagumi Yuya. Saat Yuya berendam di air hangat, tiba-tiba Bu Guru muncul dan ikut bergabung dengan Yuya. Yuya yang melihat hal itu hanya tersipu malu dan hanya terdiam. Di sini pun Bu Guru mulai beraksi ingin merasakan keharmonisan dengan Yuya. Namun saat aksi Bu Guru belum tercapai, tiba-tiba Mitsuki muncul dan melihat hal itu. Seketika Mitsuki memutuskan kembali. Yuya yang melihat hal itu pun segera menyusulnya dan menjelaskan kalau dirinya tidak ada hubungan apapun dengan Bu Guru. Mitsuki pun kembali senang setelah mendengar hal itu. Singkat cerita, ia pun kembali ceria dan senang saat Yuya mengajaknya jalan-jalan ke tempat akuarium raksasa. Namun di sisi lain, hantu itu merasa tidak terima. Ia tidak ingin kalau Yuya menganggap Mitsuki menjadi adik yang normal. Hantu itu ingin Yuya bisa merasakan cita rasa yang dimiliki Mitsuki. Untuk mewujudkannya, hantu itu dan Mitsuki pun kembali bertukar tubuh. Mitsuki palsu pun akhirnya bisa menjebak Yuya untuk membawanya ke sebuah gubuk. Di sana pun hantu itu mulai beraksi agar mendapatkan keinginannya. Di sisi lain, Mitsuki yang menjadi hantu ternyata sudah berada di gerbang surga. Saat gerbang itu terbuka, Mitsuki mengingat kembali masa lalunya. Ternyata gadis kecil yang kecelakaan ternyata dirinya sendiri.
dan Mitsuki tidak tewas saat kecelakaan tersebut, sedangkan hantu itu adalah Mitsuki sendiri dengan sifat yang sedikit negatif. Semenjak kehilangan ayahnya saat kecelakaan itu, hati Mitsuki kosong akan rasa cinta, sehingga hantu itu ingin Mitsuki mencintai Yuya dengan melakukan kontak fisik. Tapi di sisi lain, Mitsuki merasa salah akan hal itu, karena cinta kepada orang lain tidak perlu melalui fisik semata. Namun beruntung, sikap Yuya akhirnya tersadar sebelum hal itu terjadi. Ia tidak ingin melakukannya kepada adiknya sendiri walaupun adik tiri. Melihat hal itu, Mitsuki negatif pun kalah dan mendoakan yang terbaik untuk Mitsuki dan Yuya agar menjadi keluarga harmonis. Di sini pun diketahui, saat dulu Mitsuki kecelakaan ternyata Yuya kecil pun berada di sana dan mencoba menolongnya. Mereka pun ternyata pernah bertemu saat masih kecil. Yuya dan Mitsuki pun akhirnya hidup normal menjadi keluarga harmonis. Dan akhirnya, film pun selesai. お兄ちゃんなんだから